Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Afif Nurudin, mahasiswa dengan NIM A11 2022 13954. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai draft jurnal yang sudah saya buat yang berjudul Analisis Komparatif Algoritma Machine Learning dengan Teknik Penyeimbangan Data untuk Deteksi Penipuan Kartu Kredit, yang mana draft ini akan menjadi tugas akhir sekaligus menjadi pengganti UAS dalam mata kuliah Literasi Informasi. Baik, langsung saja. Yang pertama mengenai latar belakang dari saya membuat draft jurnal ini. Yang pertama karena penipuan kartu kredit yang meningkat seiring dengan digitalisasi. Kemudahan pembayaran yang sering kita lihat sekarang, yang mana semuanya bisa berbasis dengan kartu kredit, ternyata memiliki resiko yang cukup tinggi, yang mana kartu kredit itu nanti datanya bisa di-copy dari mesin kartu kredit, dari mesin pembayaran, yang mana itu bisa berbahaya. Makanya nanti akan ada namanya jenis penipuan semacam scamming dan lain-lain. Pada tahun 2022 dijelaskan bahwa kerugian global akibat penipuan kartu kredit ini mencapai sekitar 28 miliar US dollar. Mana ini sangat besar, jumlahnya begitu besar sekali. Dan selanjutnya yaitu tantangan yang dihadapi, yaitu jumlah kasus penipuan yang sangat kecil, mana dari ratusan ribu jumlah transaksi hanya beberapa persen saja yang termasuk dalam kategori penipuan atau fraud kartu kredit. Mana hal ini bisa menyebabkan model machine learning bisa bias ke kelas mayoritas apabila modelnya tidak cukup kuat, tidak tahan terhadap ketidakseimbangan data. Kemudian selanjutnya rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, masalahnya adalah bagaimana performa dari model machine learning itu bisa menganalisis atau bisa mengalahkan data yang tidak seimbang, bisa mengklasifikasikan pada dataset yang kelasnya tidak seimbang. Lalu tujuan dari penelitian ini, yang pertama, membandingkan beberapa algoritma machine learning seperti LR atau Logistic Regression, DT atau Decision Tree, RF atau Random Forest, dan XGB atau XGBoost. Kemudian di sini kami juga akan menguji pengaruh dari beberapa teknik data balancing seperti smooth, kemudian ada ROS, Random Oversampling, dan RUS atau Random Undersampling. Dan kami akan melakukan evaluasi menggunakan AUPRC, mana ini sesuai dengan saran pada laman Kaggle yang kami ambil datasetnya. Kemudian selanjutnya mengenai tinjauan pustaka, mana di sini kami menggunakan beberapa algoritma, yaitu algoritma Logistic Regression, Decision Tree, Random Forest, dan XGBoost untuk melakukan deteksi pada fraud, mana ini sudah umum digunakan. Kemudian selanjutnya imbalance data yang tidak seimbang itu menyebabkan turunnya recall. Recall itu apa sih? Recall itu jadi bagaimana dari semua transaksi yang ada itu kemudian berapa yang dia aslinya fraud kemudian berhasil dideteksi sebagai fraud. Jadi misalkan ada 100 transaksi fraud, kemudian kita misalkan berhasil mendeteksi 80 transaksi fraud misalkan, maka recall-nya 82%, seperti itu. Maka recall-nya 80%. Kemudian selanjutnya di sini ada beberapa metode ya. Smooth itu dari data yang rendah, paling kecil jumlahnya, kemudian ditingkatkan. Dan tapi di sini peningkatannya tidak random ya. Jadi ada aturannya menggunakan nilai kedekatan. Kemudian random oversampling itu jadi dataset yang paling kecil jumlahnya itu secara random akan ditingkatkan jumlahnya sehingga jumlahnya menyamai jumlah data yang paling besar. Kemudian random undersampling itu akan menurunkan jumlah data. Jadi jumlah kelas yang jumlahnya paling besar itu nanti akan diturunkan. Dan selanjutnya akan menggunakan AUPRC. Nah, di sini metrik AUPRC ini akan secara khusus menganalisis kelas fraud-nya. Kalau ROC, AUC itu kan dari kelas fraud dan non-fraud itu dianalisis. Tapi kalau AUPRC itu khusus pada kelas fraud-nya saja.
Dan selanjutnya tinjauan penelitian terkait ini beberapa penelitian yang kami jadikan sebagai bahan bacaan. Pertama ada Jane et al. Di sini datasetnya tidak disebutkan, teknik processing-nya juga tidak disebutkan. Ini algoritma klasifikasinya, teknik balancing data tidak dilakukan. Hasil terbaiknya di sini yaitu SGBOS 99,962%. Di sini SGBOS unggul namun ada potensi bias karena data tidak seimbang. Dan dari Gupta et al. Ini ada datasetnya dari Kaggle, Credit Card Fraud Detection. Sini teknik processing-nya ada PCA, kemudian menghapus data duplikat. Sini algoritma yang digunakan. Di sini hasilnya yang terbaik XGBoost dan ROS memberikan hasil terbaik. Jadi algoritma XGBoost yang dipadukan dengan random oversampling itu menunjukkan hasil terbaik. Dan di sini ada penelitian dari Kumar menggunakan dataset dari Uchi Machine Learning, menggunakan credit card default dataset, jumlah recordnya 30.000. Ini random forest unggul tapi belum menggunakan penanganan imbalance data. Kemudian dari Sharma et al. Itu menggunakan dataset dari Kaggle juga credit card fraud detection, melakukan PCA dan standarisasi. Ini di sini ANN memberikan hasil terbaik. Jadi menggunakan neural network. Smooth digunakan untuk balancing data yang sangat tidak seimbang. Jadi teknik balancing data yang digunakan di sini adalah smooth. Nah, dari beberapa penelitian ini akhirnya kami mengambil beberapa algoritma klasifikasi seperti yang sudah kami sebutkan tadi, ada decision tree, random forest, SGBoost, dan logistic regression. Kemudian untuk gap yang akan kami isi di sini belum membahas mengenai waktunya juga ya. Jadi waktu trainingnya di sini belum disebutkan. Jadi nanti ada penelitian kali ini waktu trainingnya juga akan kami perhitungkan untuk menganalisis evaluasi nantinya. Dan di sini metode penelitian yang akan kami lakukan, yang pertama yaitu dataset, menggunakan dataset dari credit card fraud detection dari Kaggle, kemudian pre-processingnya menggunakan standarisasi, kemudian data split yang akan kami gunakan yaitu 80/20, jadi 80% untuk data training, 20% untuk data testing. Kemudian data balancingnya menggunakan non yang pertama, jadi tidak menggunakan balancing apa-apa, kemudian random undersampling, random oversampling, dan smooth. Kemudian trainingnya menggunakan yang pertama logistic regression, yang kedua decision tree, yang ketiga random forest, yang keempat XGBoost. Kemudian untuk evaluasi, yang pertama ada akurasi, kemudian presisi, kemudian PRAUC, kemudian recall-nya, kemudian F1 score-nya. Kemudian untuk datasetnya ini yang sudah kami sebutkan tadi, memuat transaksi kartu kredit yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit. Jadi dataset ini tuh dari dataset pemegang kartu kredit yang ada di daerah Eropa. Nah, yang ini dianalisis, dikumpulkan datanya selama 2 hari pada bulan September di tahun 2013. Yang total di sini ada sebanyak 284.807 transaksi. Mana dari keseluruhan transaksi itu hanya 492 saja yang fraud. Jadi sekitar 0,17% dari keseluruhan dataset yang ternyata fraud. Kemudian untuk preprocessing yang pertama menghapus data duplikat supaya lebih sedikit datanya, nggak kebanyakan. Kemudian drop column time. Kenapa kami drop? Karena tidak relevan. Dan selanjutnya menggunakan standarisasi pada fitur amount. Nah, teknik standarisasi yang kami gunakan itu ada standard scalar. Jadi standard scalar itu mengubah. Jadi fiturnya misalkan ini fiturnya kan tidak seimbang ya jumlahnya. Di sini ada 300, di sini ada 2. Jadi nanti dibuat main-nya atau rata-ratanya itu mendekati 0. Jadi di sini jumlahnya itu nggak terlalu timpang jaraknya ya. Di sini 0, di sini 1. Berbanding terbalik dengan ini, ada yang 100, ada yang 2, ada yang puluhan. Lalu tujuannya supaya apa? Supaya ini nanti tidak menipu model ya, karena bisa jadi ketika jumlahnya ini banyak itu bisa berpotensi menipu model, terutama model yang sangat teliti seperti logistic regression itu bisa berpotensi menipu. Dan selanjutnya untuk data speednya yang sudah kami jelaskan tadi, untuk data ujinya sebanyak 20%. Jadi di sini data tesnya, maksudnya data uji itu 56.962 record data. Kemudian data latihnya itu 80% atau sebanyak
227.845 record data. Untuk data balancing atau teknik penyeimbangan data itu kami menggunakan beberapa metode seperti yang sudah kami jelaskan tadi. Pertama menggunakan metode sampling non itu untuk data latih kelas normalnya atau nolnya itu 227.451 record data. Untuk data fraudnya sebanyak 394 record data. Kemudian yang digunakan untuk data uji itu yang normal 56.864 record data. Sementara untuk fraudnya itu ada 98. Jadi untuk data uji keseluruhannya sama karena kami lakukan split dulu sebelum melakukan sampling. Kemudian untuk random undersampling. Jadi di sini membuang data mayoritas. Jadi dari 227.000 itu dibuang sehingga jumlahnya sama seperti kelas yang paling kecil, 394. Kemudian kalau random oversampling di sini menggandakan data minoritas. Jadi data minoritas, data yang kecil ini akan digandakan sehingga jumlahnya mencapai 227.451, jumlahnya sama. Sementara smooth itu menggunakan data sintetis via interpolasi tetangga. Jadi nanti dia datanya tidak mengasal, tidak random kayak random oversampling ya. Jadi ada teknik perhitungannya sendiri menggunakan konsep KNN. Selanjutnya untuk algoritma klasifikasi di sini menggunakan logistic regression, jadi berbasis dari sini ya, linear interpretable. Kemudian menggunakan decision tree atau berbasis keputusan gitu ya, jadi dia cepat berbasis aturan. Kemudian random forest, karena random forest ini kayak mereka tuh bermusyawarah gitu ya, yang paling banyak kelas mayoritas, maka di sini ada majority voting nih. Itu yang paling banyak dia yang dijadikan sebagai kelasnya. Kemudian SGBOS hampir sama, tapi kalau SGBOS ini ketika ada salah klasifikasi dia akan belajar kemudian akan diperbaiki ke depannya. Jadi terus belajar kalau SGBOS. Dan juga efisien dan sangat powerful. Nanti akan kami jelaskan di bagian terakhir setelah training. Kemudian ini untuk hasil evaluasi modelnya dapat kita lihat bahwa akurasi terbaik itu menggunakan model random forest dengan teknik sampling non. Di F1 skornya tertinggi mencapai 99,96%. Kemudian untuk AUPRC, jadi yang kelas dari apa ya, yang berhasil mendeteksi korupsi, yang korupsinya berhasil dideteksi itu sampai 87% itu menggunakan teknik model XGBoost dengan teknik resampling non. Jadi sampai 87,73%. Dan di sini juga kita bisa saksikan bahwa random undersampling itu menurunkan kinerja yang sangat drastis pada model. Jadi bisa kita lihat nih, akurasinya yang lainnya di atas 95, dia 95% sendiri. Dan di sini juga sama. Jadi sangat drastis ya menurunkan akurasi modelnya. Bahkan di random undersampling di XGBoost itu akurasinya tidak menyentuh 90%, hanya 89,93%. Dan untuk random forest yang mana tadi model F1-nya terbaik, itu F1 skornya terbaik, bisa kita lihat bahwa di sini yang terdeteksi normal itu ada 56.859 data. Jadi ini yang berhasil deteksi normal gitu ya. Kemudian untuk yang dia aslinya normal tapi terdeteksi fraud itu ada 5 data. Kemudian di sini untuk yang fraud, berhasil deteksi fraud itu jumlahnya ada 81. Sementara yang dia aslinya fraud tapi kedeteksinya normal ada 17. Ini untuk kurvanya. Di kurva AUC, kurva yang akan kita gunakan tadi ya. Kurva PRAUC, Precision Recall AUC. Ini kurvanya dia mencapai 87,61%. Namun meskipun demikian ya, meskipun precision recall-nya hampir sempurna, terus juga F1 score-nya itu juga hampir sempurna, tapi random forest itu dia waktu pelatihannya sangat besar, sampai 302 detik ini bisa kita lihat di sini ya. Waktu pelatihannya 301,75 detik, jadi sangat lama sekali, hampir 5 menit. Jadi kurang efisien gitu ya. Kemudian untuk XGBoost tadi ya,
yang memiliki model AUPRC terbaik itu menyentuh 87,72%. Meskipun di sini di confusion matrixnya itu dia yang terdeteksi normal dan benar normal ada 56.854. Namun di sini ada yang normal tapi terdeteksi sebagai fraud gitu, sebagai korupsi. Kemudian di sini 81 yang terdeteksi fraud, 17 ini dia fraud tapi malah kedeteksi normal. Dan di sini untuk PRAUC-nya tadi sudah kami jelaskan, dia memiliki waktu pelatihan yang sangat singkat, bahkan kurang dari 2 detik. Jadi sangat cepat sekali. Jadi cocok untuk sistem pendeteksi real time, nggak terlalu lama. Bayangkan dengan random forest tadi yang sampai 302 detik. Hampir 150 kali lipatnya ya. Seperti itu. Dan untuk kesimpulan dari penelitian ini, ternyata model terbaik tidak memerlukan resampling. Jadi kami rasa untuk model random forest, kemudian juga untuk SGBOS, itu mereka memiliki ketahanan yang cukup kuat terhadap data yang tidak seimbang berdasarkan pada penelitian yang telah kami lakukan pada dataset ini. Kemudian di sini juga dapat kita ketahui bahwa random forest itu unggul secara akurasi maupun F1 score-nya. Dan untuk XGBoost itu unggul dalam AUPRC, jadi XGBoost itu dia unggul dalam mendeteksi korupsinya. Kemudian dia juga menang dalam efisiensi, jadi cuma 2 detik waktu pelatihannya, berbeda dengan random forest tadi yang sampai 300 detik. Jadi kalau random forest ini mungkin kalau butuh akurasinya tinggi banget, bisa kita gunakan ini. Tapi kalau butuh dengan kecepatan yang cepat, untuk efisiensi itu menggunakan XGBoost saja. Ini untuk beberapa referensi yang kami gunakan tadi ya, ada Jain tadi untuk yang pertama tadi, kemudian ada Gupta, Kumar, Sharma itu yang kami jadikan di bahan bacaannya kami yang akan digunakan untuk mengambil teknik-tekniknya. Baik, sebelum video ini saya tutup, mungkin akan saya tunjukkan mengenai referensi yang kami ambil, termasuk juga pengkodingan yang telah kami lakukan. Berikut untuk beberapa referensi yang kami ambil. Sini ada jurnalnya. Di credit fraud, credit card fraud analysis dan lain-lain. Ini juga beberapa jurnal yang kami jadikan sebagai referensi dalam penelitian ini. Beberapa sudah kami tandai dengan garis kuning ya. Jadi supaya ketika membaca nanti langsung ketemu apa inti yang kami masukkan dalam jurnal kami. Ini di sini. Dan ini menggunakan decision tree, random forest, XGBoost, dan lain-lain. Oke, kemudian untuk pengkodingan yang kami lakukan, kami menggunakan laman Kaggle. Sini hasil analisisnya. Jadi beberapa pelatihannya kami lakukan di sini. Pelatihannya kami lakukan di sini. Ini hasil dari pelatihan yang kami lakukan. Dan model terbaik berdasarkan event score-nya, berdasarkan AUPRC, dan ini untuk dalam penyajian dalam bentuk tabel ini. Ini bentuk terbaik dalam event score-nya, dan ini AUPRC. Mungkin itu saja presentasi yang bisa kami lakukan. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyimak presentasi ini dengan baik. Terima kasih kepada Pak Uda yang sudah mengajar kami di mata kuliah literasi informasi selama 1 semester ini. Apabila terdapat kekurangan dalam kami menyampaikan presentasi ini, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.